Saat langkah ini kami tujukan kepada salib-Mu, maka saat itu juga ketakutan dan kebimbangan dalam hidup kami akan lenyap. Karena kami mau yakin dan percaya Engkau Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untuk hidup kami. Engkau Tuhan yang lebih sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau percaya hanya Yesus penolong yang setia dalam hidup kami. Hati dan pikiran kami yang telah kami buka dan kami persiapkan untuk mendengarkan firman-Mu, diberkati kami semua. Di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tema yang sudah diantarkan kepada kita di grup yang dibuat oleh Pak Raffles, yaitu akibat dari dosa yang tidak tuntas. Dan ini juga yang akan kita dengarkan pada siang hari ini. Mungkin tidak terlalu panjang, kita akan buat secara ringkas. Kita boleh buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Ratapan, pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, kita boleh sama-sama melihat di sana. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, dengan judul perikop penghiburan dan penderitaan. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat kitab Ratapan ini hanya memiliki 5 pasal. Jadi dia tidak terlalu panjang, melainkan dia hanya menuliskan sampai kepada 5 pasal. Dan Ratapan ini adalah hasil dari pengalaman hidup yang dialami oleh Nabi Yeremia. Jadi kita boleh pahami bersama, kitab Ratapan ini adalah sebagai bentuk dari apa yang dirasakan Nabi Yeremia sewaktu melihat keadaan orang-orang Yerusalem. Jadi singkatnya, pada tahun yang ke-587 sebelum Masehi, bait suci ataupun bait Allah itu dihancurkan. Setelah dihancurkan, pada tahun yang ke-516 ada sebuah keunikan orang-orang Yerusalem. Mereka berkumpul di pinggiran reruntuhan bait suci yang sudah dihancurkan itu. Dan yang mereka lakukan di sana adalah mereka meratap. Mereka meratap dan mereka menangisi untuk apa yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka di Yerusalem. Jadi singkatnya, kenapa bait suci dihancurkan? Oleh karena Allah melihat orang-orang Yerusalem tidak lagi hidup dalam menghargai Allah. Akibatnya adalah ketika orang-orang Yerusalem tidak lagi menghargai Allah, ada murka Allah. Sebenarnya ini teks minggu yang akan disampaikan di ibadah masing-masing. Yang mau saya katakan di sana adalah kita mengenal bahwa Allah itu penuh kasih. Amin. Kita kenal bahwa Allah itu pemaaf. Amin. Kita mengenal Allah itu pengampun. Amin. Tapi sadarkah kita, Allah juga bisa marah. Amin. Allah juga bisa murka. Amin. Percaya? Bagi orang yang sudah pernah membaca Alkitab, maka dia akan percaya. Melalui apa? Peristiwa bangsa Israel. Allah memilih bangsa yang besar itu. Allah memilih menjadi umat pilihannya dengan sebuah dasar dia sangat mengasihi umat ini. Tapi ketika yang dia kasihi ini malah menduakan Allah, malah menyembah Allah-Allah lain, malah tidak menghargai Allah, maka pada saat itu juga Allah akan murka terhadap umat pilihannya. Teman-teman sekalian, yakinkah kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang pilihan? Yakinkah kita? Pernahkah kita bertanya dalam pikiran kita masing-masing, kenapa aku tidak dilahirkan dari agama sebelah? Kenapa aku harus dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristiani? Pernahkah kita bertanya sedemikian rupa?
Saya pernah, dan saya mendapatkan jawaban. Kenapa saya harus berada di tengah-tengah orang Kristen? Dan mengapa saya harus menyandang sebuah status agama Kristen? Saya yakin dan percaya, ini bukan kebetulan, tapi melainkan Allah sudah memilih saya dan menempatkan saya di tengah-tengah kehidupan Kristiani. Saya tidak berbicara agama mana yang baik dan benar. Agama itu semua baik adanya. Tapi saya meyakini kenapa saya harus Kristen, itu oleh karena Allah yang memilih dan menempatkan saya. Dan ketika Allah memilih, tentu Allah mengasihi. Lalu ketika yang Allah kasihi itu tidak mampu menghargai Allah, apakah Allah akan diam? Jawabannya tidak. Sama seperti yang terjadi di tengah-tengah kota Yerusalem. Bagaimana luar biasanya Allah memelihara bangsa Israel, dan pada akhirnya Allah harus menghancurkan rumahnya sendiri, bait suci. Lalu seperti saya katakan tadi, pada tahun yang ke-516, penduduk Yerusalem meratap menangisi di pinggir reruntuhan bangunan bait suci dengan harapan supaya Allah kembali mengasihi mereka. Lalu pada tahun selanjutnya, kalau tidak salah pada tahun berapa itulah lupa saya, tapi itu nanti akhirnya akan dihancurkan kembali oleh tentara-tentara Romawi. Jadi perjalanan bait suci Allah, jadi jangan heran kalau ada sekarang gereja yang dibakar, ada gereja yang dihancurkan, jangan heran. Dari dulu pun sudah terjadi secara demikian. Tapi gereja yang tidak bisa dihancurkan adalah kita, karena gereja bukan hanya gedung, melainkan gereja adalah orangnya. Makanya susah menghancurkan orang-orang Kristen, menghancurkan gereja. Makanya ada buku satu teologi mengatakan, semakin dibabat, semakin merambat. Tidak akan bisa sampai kapanpun, sehebat apapun penguasaan di tengah-tengah dunia ini, tidak akan pernah merubuhkan gereja dengan tanda kutip, bukan bangunannya, melainkan orang-orangnya. Teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan, ini yang dilihat oleh Yeremia ketika dia ditempatkan sebagai seorang nabi di tengah-tengah kota Yerusalem. Dia melihat mengapa ini semua harus terjadi, mengapa bangsa pilihan ini harus merasakan hal sedemikian. Dan jawabannya, karena mereka sudah tidak lagi menghargai Allah. Sudah ada kehancuran moral. Dan ternyata kehancuran moral bukan hanya saat ini, sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan kehancuran moral yang terjadi ribuan tahun yang lalu mengakibatkan murka Allah kepada umat pilihannya. Sehingga dituliskanlah Yeremia kitab ini sebagai ratapannya melihat bangsa Israel. Dia tuliskanlah ratapan ini sebagai bentuk yang dia rasakan sebagai seorang nabi. Bagaimana coba kita melihat kalau kita ditempatkan di satu tempat yang berkonflik? Enak tidak? Saya rasa tidak. Dan tidak ada yang mau. Sedangkan kalau kita dimutasi aja, mungkin kita banyak alasan. Katakanlah kita sudah senang di tempat yang lama, di tempat yang baru nanti kita harus beradaptasi lagi. Belum lagi nanti kawan-kawannya kayak mana. Belum lagi kehidupan perekonomian di kota itu kayak mana. Artinya apa? Kalau kita ditempatkan di tempat sesuatu yang baru, sedangkan sesuatu yang baru ini berada dalam kehancuran, tentu sangat menyedihkan bagi hati kita. Demikian sih Nabi Yeremia. Dia seorang nabi, mengapa dia harus ditempatkan seperti ini? Mengapa dia tidak ditempatkan seperti si Daud, seperti Yesaya? Mengapa dia harus ditempatkan di tengah-tengah kota yang mengalami kehancuran moral? Itu yang menyayat hatinya. Dan saat ini yang kita dengar dalam pasal yang ketiga ini adalah merupakan isi ungkapan. Bisa kita bilang kok zaman sekarang inilah curhatannya.
Dia lihat sesuatu, dia tuliskan, lalu dia dijadikan ini dalam sebuah kitab suci orang Kristen. Dan ini adalah hasil dari pengalaman apa yang dia lihat. Kalau secara ilmiah, ini valid datanya. Karena apa? Dia pasti sudah mengobservasi ini semua, dia sudah meneliti ini semua, lalu dia menganalisa dan pada akhirnya dia simpulkan menjadi sebuah kitab. Teman-teman semua, tapi pasal yang ketiga ini, si Yeremia sudah mau menyampaikan pesan tentang penghiburan dalam penderitaan. Saya yakin dari kita semua pasti saat ini punya pergumulan, punya permasalahan, punya kesengsaraan, punya kesulitannya sendiri, dan mungkin kita tidak perlu menceritakan apa kesulitan kita. Tapi saya yakin bahkan orang sekalipun yang berduit di tengah-tengah dunia ini, orang yang sangat kaya pun di tengah-tengah dunia ini, pasti tetap ada pergumulan. Maka coba cari dan tunjukkan kepada saya kalau ada orang di tengah-tengah dunia yang tidak punya pergumulan. Karena selalu saya katakan, kalau kita tidak mau punya pergumulan, kita tidak mau punya penderitaan, kita tidak mau punya permasalahan, jawabannya satu, akhiri hidupmu, mati. Maka semua akan selesai. Tapi selama kau hidup, maka kesengsaraan itu, kependeritaan itu, pergumulan itu, masalah itu akan selalu ada. Dan sebagai orang Kristen, makanya kita dituntut untuk hikmat. Hikmat untuk mengatasi setiap persoalan, hikmat untuk mengatasi setiap penderitaan kita. Akan tetapi, akibat dosa yang belum tuntas, ini yang membuat kita seolah-olah tidak meyakini Tuhan itu bekerja. Sering kita rasakan bahwa seolah-olah Tuhan ini tidak bekerja dalam hidup kita. Seolah-olah, mana Tuhan? Mungkin sesekali, mungkin pernah. Dan itulah akibat dari dosa yang belum tuntas. Karena apa? Dosa yang belum tuntas pada akhirnya akan menutup iman kita. Dan iman yang tertutup akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Maka dari itu yang perlu kita pelajari secara singkat pada saat ini, akibat dosa yang belum tuntas, seseorang akan sulit pertama. Dia akan sulit untuk melihat kasih setia Tuhan. Bicara kasih setia di gereja pun sudah sering. Bicara kasih setia dari pelayan A, pelayan B sudah sering dijabarkan. Hal yang sepele yang sering kita pikirkan tentang firman Tuhan, tentang kasih setia, ternyata itu yang selama ini membuat kau tetap hidup. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, boleh ditampilkan. Mazmur 90 ayat 12. Dikatakan di sana, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ada yang udah pernah menghitung harinya? Kalau saya dulu pernah waktu PKL. Jadi saya ditempatkan di sebuah gereja. Pas pula dapat seorang pendeta yang killer, dan dia tidak senang, bukan tidak senang tapi ada selek, sehingga saya menghitung hari-hari saya selesai PKL. Di setiap kalender saya silangi. Dan pada akhirnya itu berlalu lebih lama dibanding saya membiarkan waktu itu berjalan tanpa harus saya menandainya, menghitungnya. Singkatnya, apa yang mau saya sampaikan di sana? Orang yang dosanya belum tuntas akan sulit melihat kasih setia Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Sementara yang kita pahami, seperti apa yang ditampilkan Yesus, Yesus selalu menonjolkan tentang kasih setia, yaitu pengampunan. Itu hal kecil. Orang yang punya kasih setia adalah orang yang mengampuni. Orang yang punya kasih setia adalah orang yang merangkul. Dan kita yang saat ini beribadah adalah orang yang sudah menerima kasih setia Tuhan. Dan kita yang sudah mau mengampuni, merangkul orang-orang sekitar kita. Itulah orang-orang yang mengingat akan kasih setia Tuhan. Amin. Ya. Lalu yang kedua,
Mengapa sulit bagi seseorang dalam hidupnya menjawab setiap pergumulan dalam hidupnya? Oleh karena dosa yang belum tuntas, maka seseorang itu akan sulit menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangannya. Berapa banyak orang di dunia ini yang kaya raya, tapi pada akhirnya sengsara. Seperti contoh Raffi Ahmad. Sudah berapa hartanya, lalu berapa yang dia tampilkan di tengah televisi. Dan saya rasa udah luar biasa. Tapi coba tanya sama dia, bisakah dia benar-benar menikmati hidupnya? Saya rasa tidak. Karena apa? Dia masih sibuk untuk bekerja, dan dia masih mengorbankan keluarganya. Satu sisi itu tidak salah, karena itu tanggung jawab dia sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga. Akan tetapi, kalau kita mengejar apa yang ada di dunia ini, otomatis kan ada yang kita korbankan juga di dunia ini. Tapi jika kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang sangat berharga, segala-galanya dalam hidup kita, maka yakin dan percaya tidak ada yang perlu kau korbankan di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada orang yang perlu kau korbankan oleh karena kau menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan dalam hidupmu. Tapi kalau kau mengejar apa yang ada di dunia ini, yakinlah minimal kau akan mengorbankan orang-orang sekitarmu untuk mengejar apa yang menjadi keinginanmu di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu, saya mau yakin dan percaya bagi kita yang ada di tempat ini, saya yakin kita sepakat bahwa Tuhan adalah harta yang tidak pernah ternilai dan berharga. Amin. Maka dari itu, hargai Tuhan. Kalau dia harta, kita rawat dia. Kalau dia harta, kita jaga dia. Kita jadikan dia investasi kita untuk keturunan kita di masa yang akan datang. Kalau kita tidak mampu menjadikan Tuhan ini aset untuk keturunan kita, cuman kita nikmati sekarang ini saja, itu bukan harta namanya. Kalau harta adalah segala sesuatu, aset yang masih bisa dirasakan oleh keturunan kita. Kalau cuma diri kita sendiri yang merasakan, itu bukan harta. Lalu yang ketiga adalah akibat dosa yang belum tuntas, seseorang akan sulit untuk berharap kepada Allah. Boleh kita buka Ratapan pasal 3 ayat 25. Pasal 3 ayat 25. Ternyata dosa itu dapat membuat kita tidak lagi berharap kepada Allah. Seperti apa yang dituliskan oleh Ratapan ini, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi dosa yang masih belum tuntas, dosa yang masih kita pelihara, ternyata itu akan menghambat kita untuk berharap kepada Allah. Sehingga Yeremia katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. Artinya apa? Kalau kita tidak lagi mampu berharap kepada Allah, tentunya kita bukan lagi orang yang baik. Berarti kita orang yang tidak sehat. Ada sehat secara medis, ada sehat secara rohani. Dan kebanyakan orang Kristen saat ini sedang tidak sehat secara rohani. Lalu yang terakhir, yang keempat, akibat dosa yang belum tuntas, maka seseorang akan sulit menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang masih menyimpan dosanya akibat dosa yang belum tuntas, seseorang itu akan sulit untuk menerima proses dalam hidupnya. Saya mau tanya kepada kita semua, lebih sering mana? Kita paksakan Tuhan berada di waktu kita, atau kita biarkan waktu kita berada dalam waktu Tuhan? Lebih sering yang mana? Pertama atau yang kedua? Mungkin yang kedua ya. Lebih sering kita biarkan Tuhan
dan waktu kita berada dalam waktu Tuhan ya. Supaya kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan kan gitu. Tapi nyatanya tidak. Kita sering memaksakan waktunya Tuhan, waktunya kita untuk berada di waktunya Tuhan. Kita lebih sering memaksakan untuk Tuhan bekerja di waktunya kita. Sehingga apa? Kita tidak menikmati proses dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, kita yang berada di tempat ini, apapun profesi kita mau saya katakan, apapun jabatan kita di tempat kita kerja masing-masing, yakinkah kita itu semua proses? Yakinkah kita itu semua proses? Atau ada yang nyogok? Ada yang nyogok? Supaya aku jadi manajer, sogoklah sekian. Ada. Kalau itu nggak proses itu namanya. Tapi yakinkah kita posisi yang kita tempatkan? Ya seperti saya. Saya mau yakini dan percaya, saya ditempatkan di tempat ini sebagai content creator, itu semua proses. Sekalipun itu bukan bidang saya. Sama dengan teman-teman sekalian. Kan kita yang membuat, ada kerjaan yang rendah, ada kerjaan yang tinggi. Sebenarnya kan sama-sama bekerja. Sama-sama membangun kantor itu, sama-sama merawat kantor itu. Sehingga tidak perlu ada mindset, kau bawaan, aku atasan. Mungkin benar secara struktural. Akan tetapi, yang mau saya katakan di sini, apapun pekerjaanmu yang diberikan Tuhan saat ini, itulah proses dalam hidupmu. Tapi kenyataannya, dalam proses itu, kau paksakan waktumu untuk selesai. Sementara waktunya Tuhan mengatakan, kau belum selesai untuk ini semua. Artinya apa? Kau tidak menikmati proses dalam hidupmu. Akibat apa? Akibat dosamu yang belum tuntas. Teman-teman sekalian, mungkin minggu lalu Pak Raffles sudah menjelaskan panjang lebar. Pernah dia menjelaskan tentang dosa. Tapi saya selalu mau mengingatkan, dosa itu tidak ada besar atau kecil. Dosa itu satu, dosa, titik. Jadi jangan pernah pikir, aku cuma melakukan dosa kecilnya. Nanti kan di ibadah minggu ada pengakuan dosa. Kok di kami kan ada pengakuan dosa setiap ibadah. Berdoa aja aku di sana udah diampuni Tuhan. Hati-hati. Kalau itu yang kita lakukan dalam hidup kita, sama kita seperti orang-orang Yerusalem, tidak menghargai Tuhan. Sudah rusak moral kita. Tapi kalau kita mau menuntaskan segala dosa-dosa kita, apapun itu, karena saya nggak perlu memaparkan apa-apa aja dosa. Teman-teman sudah tahu, menceritakan orang itu dosa, sirik kepada orang itu dosa, mengabaikan firman Tuhan apalagi itu dosa, tidur saat pemberitaan firman pun itu dosa. Ya banyak kan, dan kita pasti dia tahu kan gitu, nggak perlu saya jabarkan lagi itu semua. Tapi ingat satu hal, akibat dosa yang kau anggap sepele dalam hidupmu, akibat dosa yang kau anggap main-mainan dalam hidupmu, ternyata itu semua yang pada akhirnya menghambat engkau untuk melihat kasih setia Tuhan. Itu semua yang membuat engkau tidak lagi menjadikan Tuhan harta yang paling berharga dalam hidupmu. Dosa yang masih kau pelihara itu, nyatanya itu yang akan menghalangi engkau untuk berharap terus kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, dosa yang masih kau pelihara, itu yang membuatmu memaksakan Tuhan bekerja di waktumu. Akhirnya apa yang mau kita simpulkan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini? Saya mau katakan demikian. Bisa dibuka Filipi pasal 4 ayat 13. Minimal kalau udah panjang lebar tadi saya sampaikan kan, satu pasal ini aja ingat, bawa ini pulang. Minimal itu, bawa satu pasal ini aja, Filipi 4 ayat 13. Saya mau kita semua membacakannya. Udah? Filipi pasal 4 ayat 13 kita bacakan secara bersama-sama, dua-dua, ya. Amin. Bisa kita tanggung perkara kita? Bisa? Mungkin ada bisa, ada tidak.
Ya kalau perkaramu sudah diantar ke pengadilan, bisa kau tanggung sendiri? Bisa? Kan tidak. Kalau perkaramu sudah sampai proses ke pengadilan, bisa kau sendiri? Bisa mungkin kalau kau pengacaranya, tapi kan tidak mungkin juga itu semua. Tentu kau butuh hakim. Tapi yang jelas adalah yang mau disampaikan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Mengapa sulit kita lepas dari dosa kita? Mengapa sulit kita untuk keluar dari dosa-dosa kita? Oleh karena apa? Kita tidak lagi melibatkan Tuhan. Tuhan butuh dilibatkan dalam setiap dosa-dosamu. Makanya firman Tuhan katakan, Dia setia dan adil jikalau engkau mengakui segala dosa-dosamu. Tapi ingat, jangan permainkan. Kau libatkan Tuhan untuk dosa ini, minggu depan kau buat lagi dosa itu, seolah-olah itu kan kekanak-kanakan. Jadilah orang Kristen yang memiliki iman dewasa. Saya selalu katakan di tengah-tengah jemaat, jangan sepelekan anak-anak sekolah minggu. Tahu anak-anak sekolah minggu kan? Anak-anak sekolah minggu kan anak-anak yang balita sampai kelas 1 SMP kami. Saya kalau katakan ke tengah-tengah jemaat, jangan sepelekan anak sekolah minggu ini. Karena mungkin imannya jauh lebih besar daripada imanmu. Maka dari itu jangan pernah kau singkirkan anak-anak sekolah minggu dari perkumpulan gereja. Karena apa? Karena mereka pun layak untuk menerima harta dari sorgawi. Maka dari itu Yesus katakan, jangan kau halang-halangi. Ketika para murid menghalang-halangi anak-anak datang kepada Yesus, Yesus katakan, jangan kau halang-halangi, biarkan mereka datang kepadaku. Sesungguhnya inilah yang akan menerima harta dalam kerajaan surga. Maka dari itu, terakhir yang mau saya sampaikan, jangan pernah yakini dirimu sendiri bisa menyelesaikan permasalahanmu, dalam artian kau tidak melibatkan Tuhan. Saya selalu katakan kepada orang, saya kan bidang konsentrasi saya kan konseling pastoral. Ketika orang ada konseling sama saya, selalu katakan, yakinkah mau bercerita sama saya? Yakin. Kalau dalam konseling pastoral kan ada perjanjian bahwa setiap percakapan yang terjadi itu tidak akan pernah disampaikan kepada orang lain, sekalipun itu tidak ada kekuatan hukum yang pasti seperti materai dan sebagainya, tetapi itu sudah sebagai kode etik yang kami jalankan. Jadi ketika seseorang bicara sama saya katakan, yakinkah kau bicara kepada saya? Yakin. Dan pertanyaan kedua saya, sebelum sama saya, sudahkah kau ceritakan kepada Tuhan? Kalau dia belum ceritakan kepada Tuhan, saya suruh dia pulang, diceritakan dulu sama Tuhan. Artinya apa mau saya katakan di sana? Gak perlu bestimu tahu masalahmu, gak perlu sahabatmu tahu masalahmu. Yakinlah bestimu bisa menusukmu dari belakang. Amin. Ya, jangankan bestimu, saudara kandungmu sendiri pun bisa menusuk kau dari belakang. Saya bukan mau memberitakan untuk perpecahan antar persaudaraan, tapi yang mau saya katakan, jadilah orang Kristen yang bijak, penuh hikmat dalam hidupmu sesuai dengan imanmu. Kalau imanmu sudah matang, kau akan tahu ketika kau punya pergumulan, kau datang kepada siapa. Ketika kau punya permasalahan, kau datang kepada siapa? Jawabannya satu, kau datang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Siapapun tidak bisa menjelaskannya, termasuk para flash, tidak bisa menjelaskan bagaimana Tuhan akan memberikan kekuatan itu kepadamu. Itulah bentuk spiritualnya, itulah bentuk spiritnya, itulah bentuk keilahiannya yang tidak perlu kau pikirkan, tapi yang perlu kau yakini ketika kau datang kepada Tuhan, mengaku segala dosamu, mau yakini dan percaya bahwa beban yang kau tanggung akan segera lepas. Maka pada saat itu juga kau bukan lagi menanggung seorang diri, tapi kau sudah memanggil 3 pribadi, Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketika 3 ini bekerja dalam hidupmu, yakinlah ada hal yang ajaib yang tidak akan pernah kau pikirkan sebelumnya, dan tentunya ini tidak pernah akan mengecewakanmu. Amin. Terakhir, makanya dari itu lepaskan dosamu,
akui dosamu. Jangan hambat imanmu berkembang karena masih ada dosa yang belum tuntas. Mungkin minggu depan nanti ada penyampaian tambahan dari Pak Raffles tentang akibat dosa yang belum tuntas. Tapi ini versi saya yang mau saya sampaikan. Ternyata akibat dari dosa yang belum tuntas, engkau akan sulit melihat kasih setia Tuhan. Engkau akan sulit menjadikan Tuhan sebagai harta kesayanganmu. Engkau akan sulit berharap kepada Tuhan. Dan pada akhirnya engkau akan memaksakan Tuhan untuk bekerja di waktunya engkau. Sementara engkau adalah ciptaan, Dia adalah pencipta. Sudah jelas berbeda. Amin. Kita berdoa. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang